Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK di halaman 25 sampai dengan 31. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain sesuai judulnya ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya. Nanti adik-adik bisa pilih mau lihat kelas berapa. Karena kita kelas 3 berarti pilih playlist kelas 3. Klik biru-birunya di sini. Nah, ini akan masuk ke daftar playlistnya. Nah, misalnya nih adik-adik kan sekarang kelas 3 mau lihat tema 2, tema 3. Berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanan ini akan ada daftarnya nih adik-adik. Ini bisa dicari sampai bawah ya. Nanti adik-adik bisa cari, ini tuh dibuatnya berurutan. Bisa cari dari subtemanya berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Jadi bisa lihat di sini ya. Nah, adik-adik kita mulai ya. Tahukah adik-adik kewajiban yang harus adik-adik lakukan agar tubuh sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Nah, jadi adik-adik hak anak adalah hak asasi ya, dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Nah, salah satu hak anak adalah mendapatkan makanan ya. Jadi untuk dapat tumbuh dan berkembang, anak itu seorang anak ya seperti adik-adik membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik ya. Nah, berikutnya bacalah permasalahan berikut ini, berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompok lalu sampaikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, yang pertama, masalahnya adalah ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan, apa yang seharusnya atau sebaiknya aku lakukan? Sarannya adalah sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu. Karena lebih sehat dan bersih ya dibandingkan dengan makanan kita jajan. Dan lagi kita bisa menghemat ya adik-adik ya. Masalah yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sarannya adalah sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan karena sarapan itu sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Jadi, sarapan itu nanti sumber energi kita adik-adik, makanan sumber energi. Jadi, kalau kita sarapan, kita bisa punya energi untuk kita beraktivitas di sekolah ya. Yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya adalah sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh, ya. Yang keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa karena doa merupakan bentuk syukur karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan ya, seperti di daerah pelosok-pelosok atau seperti di daerah yang mengalami banyak gizi buruk ya. Kemudian yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Ya, aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya adalah sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja ya, supaya tidak bersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti kita. Ya, jadi kita makannya ambilnya sedikit aja dulu, ya secukupnya dulu. Nah, kalau misalnya dirasa ketika sudah habis masih lapar sedikit, nah ambil lagi sedikit lagi ya. Nah, berikutnya adik-adik bacalah kalimat-kalimat berikut, jodohkan kalimat berikut dengan permasalahan yang di atas tadi ya. Yang Karina akan kasih lihat permasalahannya di sebelah kanan. Yang pertama, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, ini yang ini tentang menyediakan makanan sehat ya. Ini menyiapkan sarapan, ini tangan bersih, ini berdoa. Nah, ini menghabiskan makanan ya.
Yang ini yang nomor 5. Ya. Kemudian berikutnya nomor 2, sebelum makan tangan harus bersih. Nah, ini tadi ya, yang tangan bersih itu yang ini ya. Nomor 3. Kita taruh nomor 3 di sini. Aku harus berhati-hati memilih jajanan ya, makanan yang dijual di jalan. Nah, ini tadi yang jajan tuh nomor 1. Nih, aku lebih suka jajan, jadi nomor 1 ya. Di pagi hari aku harus sarapan. Nah, ini tuh sarapan, ini dia, nomor 2. Ya, nomor 2. Kemudian aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makan. Nah, ini tuh nah, ini ya, yang keempat. Oke, kita lanjut. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, berikut adalah kewajiban dan hak tentang makanan. Bantu Udin memilih mana kewajiban dan hak. Ya, lalu salin kembali di tempat yang tersedia di sini. Kewajiban di sebelah sini, hak di sebelah sini, ya. Nah, yuk kita langsung Karina di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Nah, itu ada di sini. Ya, dia masuknya ke kewajiban. Kemudian mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Nah, itu ada di sini. Kemudian ini hak ya. Karina kasih di sini, ini kewajiban, ini hak. Kemudian makan makanan yang sudah disediakan. Ini yang kewajiban ada di sini. Memilih makanan yang sehat. Nah, ini haknya. Ya, ini hak. Kemudian mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Itu hak. Membaca doa sebelum dan sesudah makan itu kewajiban. Mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nah, itu hak ya. Kemudian mengambil makanan secukupnya ini adalah kewajiban. Mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Ini hak. Dan menghabiskan makanan yang telah diambil ini adalah kewajiban, ya. Berikutnya, kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Nah, ini nanti disesuaikan dengan cerita adik-adik ya. Karina buat contohnya di sebelah kanan. Nah, kalau terasa cukup panjang untuk adik-adik boleh disingkat lagi ya. Contohnya nih, setiap hari aku selalu makan makanan yang disediakan oleh ibuku. Sebelum dan sesudah makan, ini aku ya, selalu berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang Ia berikan kepadaku. Setelah berdoa, aku mengambil makanan secukupnya saja dan tidak berlebihan. Aku selalu mengambilkan makanan yang telah aku ambil. Boleh pakai saya, boleh pakai aku ya. Aku selalu bersyukur atas semua makanan yang ada. Dengan melaksanakan kewajibanku terhadap makanan, aku pun mendapatkan hakku. Aku mendapatkan makanan yang bersih. Aku juga memilih makanan yang sehat. Aku mendapatkan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Selain itu, aku juga mendapatkan air minum dan makan siang yang bersih dan sehat. Nah, setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa istirahat itu penting ya adik-adik? Nah, tuliskan 3 manfaat istirahat. Karina buatkan 5. Yang pertama, badan menjadi segar. Ya, badan segar itu bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya adik-adik ya. Lalu badan menjadi sehat karena istirahat akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Tubuh tidak mudah lelah ya. Kalau kita kurang istirahat maka efeknya adalah buruk bagi tubuh kita. Wajah menjadi cerah. Jadi kalau kurang tidur tuh ada kantung matanya ya adik-adik di bawah mata ya, hitam. Ya, jadi wajah seseorang yang lesu merupakan pertanda dia kurang tidur atau kurang istirahat. Tidak mudah mengantuk ya. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari kantuk karena tubuh kita tetap fit ya. Nah, ini ada gambar Udin, dia baru bangun tidur. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak? Nah, kalau biasanya ya, kalau kita nggak tidur tuh pasti badan jadi nggak enak ya adik-adik ya. Bisa menyebabkan sakit juga. Nah, yuk ceritakan manfaat, sampaikan juga manfaat tidur malam. Nah,
Suatu malam aku pernah menonton televisi ini contoh Karina ya, sampai larut malam. Akibatnya pada pagi hari aku bangun kesiangan tuh. Jangan dilakukan ya adik-adik ya. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Jika tidur malam cukup, ada beberapa manfaat yang kita peroleh, yaitu yang pertama, tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian tetap aktif di siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. Lalu terhindar dari kecelakaan atau cedera ya, karena kalau kita lelah itu resiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan. Lalu membuat hati riang karena kurang istirahat dan tidur dapat membuat kita menjadi cepat marah dan tidak sabaran ya adik-adik ya. Ternyata nyambung ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.